Yesaya pasal 13. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan. Telah memanggil orang-orang perkasaku. Untuk melaksanakan hukuman murkaku. Orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung. Seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan. Dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh. Ya, dari ujung langit. Yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya. Untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan. Dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala. Untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi. Dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit. Dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua. Dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar. Dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam. Dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar. Dan seperti domba yang tidak digembalakan. Demikianlah mereka akan berpaling, masing-masing kepada bangsanya. Dan melarikan diri, masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam. Dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki. Dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak. Dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan. Dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel, yang permai di antara kerajaan-kerajaan. Perhiasan orang Kasdim yang megah. Akan sama seperti Sodom dan Gomora. Pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya. Dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana. Dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun. Dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana. Dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya. Dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera. Dan usianya tidak akan diperpanjang. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Dan dapat menikmati pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 13. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih, di pasal 13 sampai 23
dengan ilham Roh Kudus, Nabi Yesaya menyatakan hukuman Tuhan atas 10 bangsa. Dan juga termasuk hukuman Tuhan, didikan Tuhan yang keras kepada umatnya sendiri yang bebal, yaitu orang-orang di Yehuda dan orang-orang di Israel. Tuhan memulai dari Babel, yang kelak akan dihancurkan oleh Asyur. Mula-mula Babel membawa orang-orang di Yehuda, dirampok, dibuang ke Babel karena kebebalan mereka selama 70 tahun. Tetapi kemudian nubuat firman Tuhan yang ya dan amin sudah mengatakan bahwa Babel akhirnya akan dikalahkan oleh Media dan Persia. Kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa ada di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah pemegang otoritas tertinggi di bumi dan di sorga. Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan orang-orang yang menyembah berhala pun untuk menjadi alatnya, tangannya Tuhan. Ya, Tuhan katakan menyebut mereka sebagai orang-orang yang dikuduskan, dilayakkan Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Padahal mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, jangan sombong. Itu bukan karena kita lebih hebat, lebih benar. Itu semua hanyalah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sebab itu hargailah anugerah yang Tuhan berikan itu. Selanjutnya mengenai penaklukan Babel. Saat itu waktu surat ini ditulis, Babel sedang jaya-jayanya. Jadi tidak pernah ada terpikir bahwa Babel akan dihancurkan. Tetapi dengan ilham Roh Kudus, Yesaya sudah melihat bahwa hari Tuhan, penghakiman Tuhan atas Babel akan terlaksana. Saudara, Tuhan itu panjang sabar kepada orang berdosa. Tetapi waktunya akan tiba, Tuhan menjatuhkan hukuman jika orang berdosa tidak mau bertobat. Jadi akhirnya pesan Yesaya tentang Babel tergenapi. Kota pemerintahannya dihancurkan dan sudah tidak ada lagi sampai hari ini. Padahal waktu saat itu mereka adalah penguasa dunia. Ya saudara, dalam Kejadian 11, Babel melambangkan tatanan dunia yang melawan Tuhan, bersekongkol melawan kehendak Tuhan. Saat ini pun sama seperti zaman Yesaya, dunia tampaknya sangat hebat, sukses, kaya, kuat, namun kelak seluruhnya akan runtuh di dalam Wahyu 17 ayat 18. Sebab itu kita sebagai umat Tuhan harus sungguh-sungguh hidup benar, kudus, takut Tuhan. Jangan kita hidup seperti orang dunia, orang yang tercemar, tidak takut akan Tuhan. Karena kekuatan, kekayaan, kuasa manusia itu terbatas. Kalau Tuhan katakan stop, jatuh, tidak ada yang berkuasa untuk membangkitkan. Sebab Tuhan sanggup meninggikan dan merendahkan orang. Sebab itu mari kita hidup takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.